Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar olahraga dengan materi permainan bulu tangkis. Mungkin semua anak-anak sudah pernah namanya bermain bulu tangkis. Apa sih bulu tangkis itu? Dan kita akan bahas tentang bulu tangkis kali ini. Sejarah bulu tangkis dunia. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkan secara bersaingan. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau badminton home atau di dalam ruangan. Seperti pada gambar di bawahnya, ini adalah sejarah singkat tentang permainan bulu tangkis. Bisa dilihat dan diperhatikan. Berikutnya sejarah bulu tangkis di Indonesia. Cabang olahraga ini ada di bawah perkumpulan yang bernama Ikatan Sport Indonesia atau ISI. Sempat dilupakan karena Indonesia menghadapi masa perang pada zaman itu. Tetapi ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali berkembang di tahun 1947, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Perkembangan bulu tangkis sangat terlihat di tahun 1948 karena adanya kampanye yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Kala itu kampanye Nation Building, yakni gerakan dalam membangun bangsa. Itulah sejarah singkat tentang permainan bulu tangkis di Indonesia. Kita ke berikutnya adalah organisasi bulu tangkis dunia. International Badminton Federation, disingkat IBF, berdiri pada tahun 1934. Saat itu terdapat 9 negara yang menjadi pelopor dari organisasi ini. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, ada Kanada, Selandia, dan Perancis. Nah, induk organisasi bulu tangkis itu bisa dilihat di gambar di bawah, itu adalah induk bulu tangkis dunia. Pada saat itu disingkat dengan nama IBF, International Badminton Federation. Berikutnya kita ke perubahan organisasi bulu tangkis dunia. Pada pertemuan umum luar biasa yang digelar di Madrid pada 24 September tahun 2006, International Badminton Federation (IBF) berganti nama menjadi Badminton World Federation atau BWF hingga sampai sekarang. Jadi pada saat pertama kali diciptakan itu bernama IBF. Kemudian pada tahun 2006 induk organisasi bulu tangkis itu berubah nama menjadi BWF seperti pada gambar di bawah ini. Ya, inilah induk organisasi bulu tangkis saat ini, dimulai dari 2016 sampai sekarang. Oke, kita ke berikutnya, organisasi bulu tangkis di Indonesia. Organisasi bulu tangkis yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 1940-an. Namun, di tahun 1951, organisasi ini berubah nama menjadi PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI sendiri sudah menjadi anggota IBF yang merupakan organisasi tingkat dunia yang berubah nama menjadi BWF sampai saat ini. Nah, inilah logo organisasi bulu tangkis di Indonesia, di bawahnya yaitu PBSI. Bisa diperhatikan ada gambar koknya seperti itu. Nah, kita lanjut ke peraturan perlengkapan dan tempat bulu tangkis. Nah, panjang lapangan bulu tangkis itu 13,40 meter, lebar lapangan bulu tangkis 6
meter. Jarak antara garis servis dengan garis net itu adalah 1,98 meter. Jarak garis tengah servis dengan garis samping itu 3,05 meter. Seperti pada gambar di bawah ini adalah bentuk-bentuk lapangan permainan bulu tangkis. Bisa kalian perhatikan dan dilihat dengan seksama. Ya. Dan kita ke berikutnya adalah tiang net. Tinggi kedua tiang bulu tangkis adalah 155 cm dari lantai. Kedua tiang tersebut harus kuat untuk menjaga jaring tetap tegang atau erat, tidak kerut. Seperti pada gambar di bawah ini adalah contoh tiang bulu tangkis yang ada di dalam stadion. Ya. Kita ke berikutnya lagi adalah net bulu tangkis. Jaring atau net bulu tangkis harus dibuat dari tali halus yang disamak dan dijala dengan jarak 1,6 cm sampai 2,0 cm. Tinggi net bulu tangkis bagian tengah itu adalah 152 cm dan tinggi net bulu tangkis dekat tiang net itu adalah 155 cm. Seperti pada gambar di bawahnya adalah net bulu tangkis. Ya, itulah jaring-jaringnya sangat kecil. Beda dengan net takraw ataupun net bola voli. Kita lanjut ke berikutnya, shuttlecock atau cock. Shuttlecock atau cock harus mempunyai berat 4,8 sampai 5,6 gram. Cock juga harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang dilekatkan pada kepala dari gabus yang berdiameter 2,5 sampai 2,9 cm. Seperti pada gambar di bawahnya, ini adalah cock dalam permainan bulu tangkis, disebut dengan bola. Hanya saja bola dalam bulu tangkis tidak bulat seperti bola pada umumnya dan memiliki bulu seperti itu. Kita ke berikutnya adalah raket bulu tangkis. Raket bulu tangkis dengan daya tahan mumpuni dengan bobot sebesar 84 gram dan panjang 67,5 cm. Produk ini terasa nyaman digunakan bahkan oleh Anda yang kekuatan fisiknya tidak terlalu besar. Inilah contoh raket bulu tangkis di bawah ini. Banyak jenisnya ya, terbuat dari karbon ataupun yang lain sesuai dengan harga lebih mahal, maka raket tersebut lebih ringan dan dipakai dan lebih enak seperti itu. Tinggi raket itu 670 mm dengan lebar daun 200 mm ya, seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh raketnya. Oke, kita ke berikutnya, cara memegang raket atau teknik forehand. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping. Pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf P. Jari yang lainnya atau kelingking, jari manis dan jari tengah menggenggam raket. Seperti pada gambar di samping ini adalah contoh cara memegang raket secara teknik forehand. Ya. Baiklah, kita ke berikutnya lagi adalah teknik pegangan backhand. Pada dasarnya, cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama halnya dengan teknik forehand, hanya ada sedikit perbedaan, yakni posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. 4 jari atau jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking memegang raket. Seperti pada gambar di samping ini adalah cara memegang raket pukulan
bad hand, seperti itu. Bisa diperhatikan dan dilihat secara seksama. Selanjutnya kita ke pukulan servis. Pukulan servis bertujuan untuk memasukkan shuttlecock ke area lawan secara diagonal dan digunakan saat memulai permainan. Pukulan servis ini terdiri dari beberapa jenis, yakni servis pendek yang dilakukan secara forehand ataupun backhand, dan juga ada pukulan servis panjang, ada pukulan servis mendatar, dan ada pukulan servis cambuk. Ya, itu. Nah, kita ke yang pertama adalah servis panjang. Servis panjang adalah pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh di garis belakang bidang lapangan lawan. Seperti pada gambar di bawahnya, seseorang yang sedang melakukan servis panjang memukul bola dengan sejauh mungkin ke garis belakang lawan, seperti itu. Berikutnya kita ke servis drift. Servis drift adalah memukul kok dengan cepat, mendatar dan setipis mungkin melewati net. Seperti pada gambar di samping ini, memukul bola dengan tipis, ya, sehingga bola jatuh di depan pemain sedikit mendekati net. Ya, dalam pukulan ini bisa dilakukan secara forehand ataupun backhand seperti pada gambar di bawah ini. Ya, itu. Kita ke berikutnya adalah servis cambuk. Servis cambuk merupakan servis yang bisa membingungkan lawan karena shuttlecock jatuh tanpa disadari pihak lawan. Servis ini dilakukan sama seperti servis biasa, tetapi pukulan dilakukan dengan cara mencambuk raket dengan cepat. Bisa bolanya jatuh terlalu jauh ataupun bolanya bisa jatuh terlalu di dekat sehingga lawan sulit untuk menebak bola itu akan jatuh dekat atau jatuh jauh, seperti itu. Itu namanya servis cambuk yang membingungkan orang yang menerima servis tersebut. Selanjutnya adalah pukulan smash. Pukulan smash terbaik akan tercipta jika dilakukan dengan lompatan tinggi, karena dalam posisi tersebutlah kita bisa mendapatkan posisi pukulan smash yang sempurna. Pukulan smash ini dilakukan dengan penuh tenaga dan shuttlecock dipukul mengarah ke arah bawah area lawan. Karena dilakukan dengan penuh tenaga, maka pergerakan shuttlecock pada pukulan smash ini sangat tajam. Nah, smash itu adalah pukulan yang mematikan untuk menciptakan poin, ya, yang dilakukan. Baik itu smash dalam permainan apapun, itu adalah pukulan yang sangat keras untuk menciptakan poin bagi diri sendiri. Seperti pada gambar di bawah ini adalah seseorang yang sedang melakukan pukulan smash seperti itu dengan kekuatan penuh. Selanjutnya kita ke pukulan drop shot. Drop shot merupakan gerakan dalam olahraga bulu tangkis yang sifatnya hampir sama dengan gerakan smash, atau lebih tepatnya versi lembut dari gerakan smash. Gerakan drop shot juga bersifat menyerang dan bertujuan untuk mematikan gerakan pemain lawan. Beberapa dengan gerakan smash yang dilakukan dengan penuh tenaga. Drop shot dilakukan dengan sentuhan halus atau sedikit dorongan. Target jatuhnya shuttlecock saat melakukan gerakan drop shot ini adalah berada tak jauh dari net. Ya, drop shot ini gerakannya cepat tapi bolanya tidak jauh jatuhnya, hanya mendekati net saja tapi lebih cepat, ya. Kurang lebih sama dengan pukulan smash, hanya dengan lembut saja. Seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah seseorang yang sedang melakukan pukulan drop shot. Seperti itu. Kita ke selanjutnya, pukulan netting. Netting merupakan salah satu gerakan yang sulit dalam permainan olahraga bulu tangkis. Bahkan seorang pemain yang telah terhitung sebagai pemain profesional kelas nasional dan internasional sekaligus tidak menjamin ia selalu berhasil melakukan teknik netting ini. Hal ini karena gerakan netting membutuhkan sensei yang tinggi serta cara dan arah penempatan bola yang harus tepat.
teknik netting dilakukan dengan cara melakukan pukulan pelan-pelan pada shuttlecock, kemudian mengarahkan posisi jatuhnya sedekat mungkin dari net supaya lawan susah untuk mengembalikan. Nah, ya, seperti pada gambar di samping ini adalah seseorang yang sedang melakukan pukulan netting. Bisa dilihat dan diperhatikan dengan cara seksama, ya. Itu. Selanjutnya ada pukulan lob. Pukulan lob merupakan pukulan melambung ke arah atas dan shuttlecock nantinya akan menukik dengan tajam ke bawah di area lawan. Pukulan lob ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni overhead lob dan underhead lob, yang merupakan jenis pukulan penting dalam pertahanan dan juga menyerang. Ya, seperti pada gambar di bawah ini adalah bentuk pukulan lob, jatuhnya paling belakang tinggi, ya, tinggi dan jatuh di garis bagian belakang. Selanjutnya ada overhead lob. Overhead lob adalah pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menambahkan shuttlecock melambung ke arah belakang lapangan lawan, seperti yang dilakukan pada gambar di samping ini, ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, kita ke berikutnya adalah underhead lob. Underhead lob yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilakukan tinggi ke belakang lapangan lawannya. Seperti pada gambar di bawah ini, seseorang yang sedang melakukan pukulan underhead lob dari bawah. Berarti raketnya diayun dari bawah ke atas sehingga kok akan terbang tinggi ke garis belakang permainan lawan, seperti itu. Bisa kalian perhatikan pada gambar di bawahnya. Ya. Kita selanjutnya ke pukulan drift. Pukulan drift merupakan pukulan shuttlecock mendatar dan cepat, sulit dikembalikan oleh lawan. Pukulan ini umumnya diarahkan ke samping kiri atau kanan lawan, yang bisa dilakukan dalam permainan ganda dan juga bisa dilakukan dengan cara forehand ataupun backhand. Seperti pada gambar di bawah ini, seseorang yang sedang melakukan pukulan drift. Bisa kalian perhatikan. Nah, selanjutnya kita teknik dan bentuk pukulan bulu tangkis. Bisa kalian perhatikan, ini bukan 1000 bayangan atau 1000 tangan, ya. Ini adalah bentuk pukulan-pukulan permainan bulu tangkis. Bisa dari kanan, atas, samping ataupun dari bawah. Bisa kalian perhatikan. Ya, banyak bentuk-bentuknya. Oke, sampai di sini penjelasan Pak tentang permainan bulu tangkis. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau di lewat nomor WA yang ada di bawah Pak ini. Ya, jangan lupa kerjakan 5 soal di bawah dan kirim lewat WA Pak langsung chat pribadi. Dan jangan lupa kalau ngirim tugas ke WA Pak, jangan lupa tulis nama dan kelas di buku. Jangan nulis namanya di chat menggunakan keyboard, menggunakan pena, sehingga sering banyak yang Pak kembalikan dan mereka tidak menjawab kembali apa-apa yang Pak sampaikan. Tolong ditulis nama dan kirim ulang, ya. Oke. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya, salam olahraga jaya marfu'ah. Yes, mantap. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.